Halo semuanya, kali ini aku akan membahas bocoran alur cerita Boruto episode 208. Boruto episode ini berjudul Manifestasi Momoshiki dan akan diadaptasi dari manga Boruto. Melanjutkan di episode sebelumnya, Boro pun terus melampiaskan kekesalannya dengan menghantam berkali-kali tubuh Boruto. Namun setelah dia menghantamnya bertubi-tubi, Boruto ternyata sudah tidak ada di situ. Dan betapa mengejutkannya, Boruto terlihat melayang di atasnya. Dan inilah momen di mana Boruto kehilangan kesadaran dan berubah ke mode Momoshiki. Di sini terlihat mata Boruto berubah menjadi Byakugan dan kepala Boruto menjadi bertanduk. Sarada yang melihat itu kaget dengan perubahan Boruto. Boruto berkata, "Jangan sombong dulu, dasar makhluk lemah." Boro terkejut dengan Boruto yang berubah menjadi seorang Otsutsuki. Lalu Boro bermaksud memukul Boruto. Namun dengan cepatnya, Boruto menghancurkan lengan Boro hanya dengan sekali tendangan. Boruto lalu menendang keras tubuh Boro hingga terpental jauh. Sarada masih bingung dengan apa yang terjadi. Momoshiki yang sedang mengendalikan tubuh Boruto berkata, "Cih, tubuhnya telah kehabisan cakra ya." Lalu Boruto meluncur mendekati tubuh Naruto yang sedang tergeletak. Boruto lalu mengulurkan tangannya ke tubuh Naruto. Dia menyerap cakra di tubuh Naruto untuk mengisi cakra ke dalam tubuh Boruto. Setelah menyerap cakra, Momoshiki dalam tubuh Boruto berkata, "Baguslah, harusnya ini sudah cukup." Boro lalu bangkit. Sementara Borushiki segera meluncur dan kembali mengajar Boro hingga dia tak berdaya dibuatnya. Sementara Mitsuki bangun dan juga melihat Boruto. Mitsuki juga keheranan dengan apa yang sedang terjadi. Saat Boro tergeletak, Borushiki mengeluarkan jutsu Rasengan dengan ukuran yang sangat besar. Lalu segera menghantam tubuh raksasa Boro, hingga tubuhnya hancur lebur tak tersisa. Di sisi lain, Kawaki yang melihat itu bertanya pada Mitsuki, "Apa-apaan ini? Apa yang sebenarnya terjadi?" Mitsuki menjawab, "Aku masih tidak yakin." Momoshiki dalam tubuh Boruto berkata, tidak, masih belum cukup bocah bermata biruku. Masih sangat jauh sampai kau kehilangan semuanya." Lalu tiba-tiba Momoshiki berhenti merasuki Boruto, dan itu membuat Boruto jatuh dari ketinggian. Namun Mitsuki segera menangkapnya dengan tangannya yang memanjang. Boruto lalu tersadar dan berkata, "Mitsuki, aku kenapa?" Mitsuki tidak menjawab pertanyaannya, dan dalam hati berkata, "Jadi dia tidak mengingatnya ya?" Sarada juga dalam hati berkata, "Baru saja Boruto terlihat seperti orang lain. Karma sepertinya lebih mengerikan dari apa yang kita bayangkan." Boruto lalu melihat telapak tangannya. Pertarungan kini telah usai dan dimenangkan oleh tim 7. Di sini juga terlihat Naruto yang masih belum sadarkan diri. Sementara itu, di markas Kara, terlihat Kashin Koji yang terlihat sedang berjalan dan berpapasan dengan Amado. Amado berkata, "Jigen sedang mengisi ulang cakranya. Dia bahkan belum mengisi 10%. Kashin Koji menjawab, "Jadi begitu ya? Bagaimana dengan si Boro dan Code?" Amado berkata, "Mereka berdua sedang keluar markas. Boro sedang menjaga wadah Hokage, sedangkan Code sedang berada di tempat Jubi." Kashin Koji berkata, "Baguslah." Amado lalu bertanya, "Apa kau akan melakukannya sekarang?" Kashin Koji berkata, "Ya, aku akan menghabisinya." Kashin Koji berniat menghabisi Jigen di saat dia melemah. Tim 7 berhasil menyelamatkan Naruto dan membawanya kembali ke Konoha. Lalu di sini memperlihatkan Naruto yang baru saja sadar dari pingsannya. Naruto sedang dirawat di rumah sakit. Saat Naruto sadar, dia berkata, "Aku masih hidup. Apa aku berhasil?" Di saat itu juga ada Hinata, Himawari, dan Boruto yang menjaganya. Boruto berkata, "Akhirnya ayah siuman, lama sekali. Aku akan memberitahu Kawaki dan yang lainnya." Boruto pun segera berlari. Di waktu yang sama terlihat Kawaki yang juga sedang dirawat. Katasuke berkata, "Ini bisa menjadi reaksi yang merugikan karena telah memaksakan keterikatan lanjutan dari tangan palsu yang tidak kompatibel dengan cakra. Ini mungkin karena mesin nano di dalam tubuhmu menolaknya. Untuk saat ini, sistem tubuhmu akan menolaknya sedikit demi sedikit, dan rasa sakit otot kronismu kemungkinan akan tetap terasa." Setelah itu, Sumire mau memberikan obat, lalu Kawaki berkata, "Hei, tunggu, itu apa?" Sumire menjawab, "Jangan khawatir, ini akan meredamkan nyerimu." Kawaki berkata, "Bukankah itu akan melemahkan indraku?" "Tidak usah,
Terima kasih, jauhkan itu dariku. Sumire pun meminta maaf. Katasuge berkata, biasanya itu dilakukan untuk perawatan yang sesuai. Tapi seperti yang kau tahu, cara kerja tubuhmu jauh dari pemahaman kami. Jadi sayangnya tidak ada yang bisa kami lakukan. Kawaki menjawab, tidak masalah. Tubuhku dibuat untuk tidak mati dengan mudah, mau apapun itu. Kemudian datanglah Boruto dan berkata, ayah sudah bangun, Kawaki. Kawaki berkata, hah, benarkah? Di sisi lain, Naruto berdiskusi dengan Shikamaru. Shikamaru melaporkan kejadian saat tim 7 beserta Kawaki yang tanpa izin pergi untuk menyelamatkan Naruto. Naruto bertanya, jadi Kawaki juga ikut menyelamatkanku? Shikamaru menjawab, benar, mereka melangkahiku dan langsung masuk ke wilayah musuh. Terlebih lagi, mereka mengalahkan salah satu anggota teratas yang menjagamu saat tersegel. Naruto berkata, yang benar saja, itu benar-benar hebat. Shikamaru berkata, memang akhirnya berhasil, tapi kau harusnya tidak boleh memaafkan kejadian itu. Mereka bisa saja tewas. Naruto menanggapinya dengan santai dan berkata, Genin bertindak gegabah. Jadi tidak ada yang berubah sejak kita masih kecil ya. Ayolah, ini cuma tradisi Konoha. Shikamaru menjawab, ini tidaklah lucu. Si tupai Jigen itu bisa memakai karma Kawaki untuk menyusup ke Konoha lain waktu lagi. Kita harus mengantisipasinya. Naruto menjawab, benar, aku juga tahu itu. Adegan lalu berganti di markas Kara. Terlihat Amado yang telah selesai melakukan persiapannya. Amado meminta maaf pada Koji karena telah membuatnya menunggu. Koji bertanya, apakah cuma itu yang kau bawa? Amado menjawab, aku hanya perlu sebagian dari pecahan sel dan keseluruhan data digital. Peralatan itu sendiri bisa dilakukan dengan menggunakan peralatan mereka. Koji menjawab, baguslah. Dan dia pun memanggil katak uap besar dengan jurus Kuchiyose-nya. Koji menyuruh Amado masuk ke dalam mulut katak itu dan bermaksud mengirimnya ke Konoha. Sebelum itu, Koji meminta untuk mematikan rokoknya. Di waktu yang sama, tiba-tiba muncul Delta. Delta bertanya, apa yang akan kau lakukan? Kau mau pergi kemana? Dan tanpa izin pula dari Jigen, aku tidak akan segan-segan kalau kalian memberontak. Koji berkata, apakah aku boleh mengurusnya? Amado menjawab, sebenarnya itu tidak perlu. Amado melihat ke arah Delta dan berkata, saatnya untuk tidur, Delta. Dan tiba-tiba, Delta pingsan dan tergeletak di tanah. Koji yang melihatnya menjadi kaget dan berkata di dalam hati, sepertinya itu kode darurat untuk menidurkannya. Aku curiga, aku juga telah diprogram seperti itu. Lalu Amado masuk ke dalam mulut katak. Dia pun berkata, baiklah, aku sudah siap. Lakukan sekarang, Koji. Dan inilah detik-detik ketika Amado akan dikirim ke Konoha. Kemudian Koji terlihat membawa segel tangan dan berkata, begitu kau sampai, ikuti dindingnya dan ke arah kanan. Selamat berburu. Amado membalas, semoga beruntung. Begitupun juga dengan dirimu, Koji. Setelah itu, Koji melepaskan jutsu pembalik Kuchiyose. Katak itu pun menghilang dan muncul di luar pembatas desa Konoha. Lalu adegan dilanjutkan dengan memperlihatkan Sarada yang sedang dirawat. Di sini juga ada Sakura, Mitsuki, dan Sasuke yang terlihat sudah pulih. Sarada menceritakan tentang Boruto kepada ayahnya, yakni momen di mana Boruto menjadi sangat aneh saat pertarungan terakhirnya dengan Boro. Sasuke berkata, Boruto, apa kau yakin, Sarada? Sarada menjawab, aku berani bersumpah. Motif karmanya berbeda dari biasanya. Dia bahkan menumbuhkan tanduk di kepalanya dan mata kanannya berubah menjadi Byakugan. Boruto mempunyai kekuatan yang tak terduga. Dia mengalahkan musuh dengan mudah, padahal sebelumnya kami sangat kesusahan dalam melawan Boro. Dia tidak terlihat seperti Boruto, seakan-akan seperti... Sasuke memotong pembicaraan dan berkata, Otsutsuki? Tentu saja itu membuat Sarada terkejut dan bertanya, apa? Otsutsuki? Apakah yang ayah maksud adalah Momoshiki dan Kinshiki? Ya, benar juga. Dia seperti mereka. Lalu Sarada terlihat khawatir dan bertanya pada ayahnya, ayah, sebenarnya apa yang terjadi pada Boruto? Apakah dia tidak apa-apa? Sakura berkata, Sudah Sarada. Saat ini khawatirkan saja dirimu. Kau harus beristirahat yang cukup agar cepat pulih. Atau kau tidak akan bisa membantu Boruto di saat dibutuhkan. Sasuke juga menambahkan,
Ya, kau benar. Tindakanmu sudah cukup bagus. Jadi sekarang kau istirahat saja. Sarada menjawab, baiklah, Papa. Lalu Mitsuki yang berada di situ meminta pada Sasuke untuk berbicara di luar. Saat berada di luar, Mitsuki berkata, apa yang terjadi pada Boruto sangatlah tidak normal. Kami semua melihatnya dengan sangat jelas, karena kami sangat dekat dengannya pada saat itu. Dan anggota Kara yang kami lawan berkata tentang Boruto, kalau Boruto adalah wadah dari Momoshiki Otsutsuki. Mendengar hal itu, Sasuke kaget dan berkata, jadi Momoshiki masih berada di dalam karma dan sedang berusaha mengambil alih tubuh Boruto ya? Seperti itukah yang kau maksud? Mitsuki menjawab, ya, sepertinya Boruto tidak tahu, setidaknya untuk saat ini. Sasuke berkata, kau tahu, sebenarnya dari awal aku sudah curiga tentang motif dari Momoshiki yang telah memberi Boruto kekuatan seperti itu. Tapi ini masuk akal jika itu adalah sesuatu yang memungkinkan dia untuk bangkit kembali. Mitsuki lalu bertanya, jadi itu yang Boro maksud dengan wadah? Jika itu benar, itu artinya Kawaki yang juga memiliki karma berpotensi membangkitkan Otsutsuki yang lain. Sasuke menjawab, ya, benar. Logikanya adalah orang yang memberikan Kawaki karma kemungkinan adalah Jigen. Tapi menurutku, Jigen sendiri lebih cocok menjadi wadah untuk makhluk yang lain. Mitsuki pun terkejut dan berkata, apa? Adegan lalu berganti dan memperlihatkan Shikadai, Chocho, dan Inojin yang sedang berlatih. Mereka sedang meningkatkan kemampuannya masing-masing. Di saat mereka berlatih, Inojin merasa lapar dan istirahat sejenak. Dan tiba-tiba Amado datang sambil bertepuk tangan untuk mereka bertiga sambil berkata, hebat, itu sungguh hebat. Mereka pun terkejut dengan kedatangan orang asing. Amado lanjut berkata, jadi ini generasi baru Inoshikacho ya? Aku beruntung bisa melihatnya. Oh ya, tapi aku sedikit ragu untuk bertanya sih. Apa salah satu dari kalian ada yang membawa korek? Shikadai pun bertanya dengan waspadanya. Kau ini siapa? Lalu Amado berjalan mendekati Shikadai. Shikadai berkata, hei, tahan gerakanmu di situ. Ini adalah wilayah desa Konoha. Katakan apa keperluanmu? Amado menjawab, aku akan berbicara langsung dengan ayahmu. Aku sangat merasa terhormat jika itu terjadi. Karena peringatan dari Shikadai diabaikan, Shikadai terpaksa menggunakan susu pengikat bayangan pada Amado. Shikadai berkata, aku sudah katakan berhenti, kau sangatlah mencurigakan. Tiba-tiba mereka dikaitkan dengan Amado yang mengeluarkan sebuah alat. Dan itu adalah peralatan ninja science. Alat itu lalu mengeluarkan gelombang suara yang membuat mereka merasa kesakitan jika mendengarnya. Mereka pun terlihat menahan suara itu dengan menutup telinga. Hal itu juga membuat jutsu Shikadai menghilang. Shikadai dalam hati berkata, ini apa-apaan? Ini pasti bercanda. Dia bisa menghentikan jutsuku. Lalu Amado mendekati Shikadai dan menusuk lehernya menggunakan jarum yang ada di sarung tangannya. Hal itu membuat Shikadai lemas dan terjatuh. Amado berkata, diamlah sebentar, jangan khawatir. Ini hanyalah obat biasa. Tapi selamat atau tidakmu hari ini tergantung pada ayahmu. Di saat itu, Amado memasangkan sebuah pengikat leher yang ternyata adalah sebuah bom. Inojin yang melihatnya langsung menghubungi ibunya. Di sini Ino langsung merespon, dan Inojin lanjut berkata, ibu, Shikadai sedang dalam bahaya sekarang. Dan Inojin meminta pada ibunya untuk mengatakan hal ini pada Shikamaru. Di waktu yang sama, di sini terlihat Naruto dan Shikamaru mendatangi Kawaki. Naruto bertanya, bagaimanakah keadaanmu, Kawaki? Mereka pun terkejut melihat kedatangan Naruto. Kawaki balik bertanya, apa kau sudah baik-baik saja? Naruto menjawab, ya, aku baik-baik saja, Kawaki. Kawaki berkata, jadi kau sudah pulih total ya? Sial, kau membuat kami panik. Naruto tersenyum dan berkata, terima kasih, Kawaki. Aku dengar kau berjuang keras untuk menyelamatkanku ya? Kawaki berkata, aku tidak melakukan apapun. Kau harusnya berterima kasih pada Sarada dan Mitsuki saja. Lalu di sini Shikamaru memotong pembicaraan mereka dan berkata pada Kawaki, mulai saat ini kami akan memberikan penjagaan yang ketat padamu. Karena kami tidak tahu Jigen kapan akan muncul lagi. Yang bisa memiliki kesempatan untuk melawan Jigen hanyalah Naruto dan Sasuke saja. Jadi kami harap kau berada dalam pengawasan Naruto. Dengan kata lain, jangkauan pergerakan dari Kawaki akan lebih dibatasi dari yang sebelumnya. Dan ketika mereka sedang berbicara, tiba-tiba Shikamaru mendapatkan panggilan telepati dari Ino.
Shikamaru terkejut. Lalu Ino berkata, "Dengarkan aku baik-baik, Shikamaru. Saat ini Shikadai dalam bahaya. Dia ditangkap oleh seorang pria yang mengaku sebagai anggota dari Kara. Dan dia sekarang mengikatkan leher Shikadai dengan bom yang dia pasang." Shikamaru terkejut dan berkata, "Nani?" Ino lanjut berkata, "Namanya adalah Amado. Dia ingin berbicara denganmu sekarang." Shikamaru di sini terlihat tambah panik. Sementara di tempat Shikadai berada, sudah ada Sai dan yang lainnya. Lalu tiba-tiba Moegi menahan pergerakan Amado menggunakan jutsu elemen tanahnya dan bermaksud membebaskan Shikadai. Sai berkata, "Moegi, jangan lakukan itu." Amado terlihat begitu tenang dan berkata pada Moegi, "Hei, lihatlah baik-baik," kata Matsuri Moegi. Amado memperlihatkan bom yang dia pasang di pepohonan. Amado berkata, "Kau melihat yang bergantung di pohon itu kan? Itu sama seperti yang terpasang di leher Shikadai. Walaupun aku terikat sekalipun, aku bisa meledakkan bom itu sekarang tanpa bergerak sama sekali." Dan benar saja, Amado meledakkan bom itu. Hal itu dilakukan agar mereka mempercayainya. Amado lalu berkata, "Apa kau paham sekarang? Tidak ada gunanya kalian menjebakku. Ditambah lagi, bom yang ada di leher Shikadai adalah bom waktu yang bisa meledak dalam waktu 48 jam. Dan hanya aku yang bisa mematikan bomnya. Jadi, jangan bunuh aku ya." Lalu saya memerintahkan Moegi untuk melepaskan jutsu tanahnya. Saya juga berkata, "Kami mendengarkanmu, jadi berbicaralah sekarang." Amado menjawab, "Sebelum itu, aku ingin meminta maaf. Keadaanlah yang membuatku melakukan tindakan seperti ini. Sebenarnya aku tidak ingin menyakiti siapapun, tapi waktuku berharga. Jadi tolong panggilkan Shikamaru sekarang juga." Setelah itu, Shikamaru menghubungi Amado dengan jutsu dari klan Yamanaka. Amado mendengar suara Shikamaru, dan di sini Amado terkejut dan berkata, "Oh, jadi ini jurus dari klan Yamanaka ya? Sangat praktis." Lalu di sini Shikamaru berkata, "Kau bilang tidak punya banyak waktu, jadi katakanlah intinya. Ada urusan apa kau mencariku?" Amado menjawab, "Ini adalah masalah yang seharusnya dibicarakan dengan Hokage. Tapi aku yakin dia sudah dikalahkan oleh Jigen dan tidak bisa hadir. Dan aku dengar saat ini kau memiliki wewenang di desa Konoha." Sementara di dalam hati Shikamaru berkata, "Jadi dia tahu tentang itu? Jadi benar dia adalah anggota Kara." Setelah itu Shikamaru berkata pada Ino untuk menghubungkan juga pada Naruto dan yang lainnya yang ada di sini. Lalu Shikamaru kembali berkata pada Amado, "Ku beritahu padamu, Hokage kami sudah kembali beberapa waktu yang lalu. Dan dia ada di sampingku sekarang." Amado pun kaget dan berkata, "Apa? Tunggu dulu, jadi artinya seseorang telah mengalahkan Boro. Tapi siapa?" Kawaki yang mendengarnya berkata, "Itu suara Amado." Naruto berkata, "Ini Nanadeime Hokage Uzumaki Naruto. Bicaralah apa yang kau inginkan dari Konoha." Amado menjawab, "Tuan Hokage, sepertinya kau baik-baik saja. Sekarang, aku tidak sia-sia datang kemari. Aku akan langsung pada intinya. Aku Amado, ingin membelot ke Konoha." Naruto, Shikamaru, dan yang lainnya jelas merasa kaget mendengar pernyataan dari Amado. Lalu Amado melanjutkan perkataannya, "Sebagai gantinya, aku akan menjadi informanmu. Aku akan memberikan informasi mengenai Kara, Jigen, Jubi, dan juga Otsutsuki. Semua aku akan memberitahu. Setiap informasi yang kupunya saat ini akan sangat menguntungkan untuk kalian. Jika pihak Konoha menerima pembelotan ini, aku akan menyerahkan pada kalian tanpa syarat apapun. Dan juga aku akan membebaskan Shikadai. Jadi sekarang tolong pikirkan hal ini baik-baik. Tapi janganlah terlalu lama. Waktu sedang tidak berpihak pada kita sekarang." Shikamaru menanggapinya dan berkata, "Kurang ajar, kita tidak boleh mempercayainya begitu saja." Dan dari keadaan inilah yang membuat Naruto dan Shikamaru berada pada pilihan yang sangat sulit. Nah, itu dia bocoran alur cerita dari Boruto episode 208. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya, kalau kalian suka dengan video seperti ini, boleh dong klik like dan subscribe-nya, biar kita bisa ketemu lagi. Akhir kata, terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.